Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Sebenarnya kami ingin sedikit berbagi ilmu kepada Bapak Ibu dari acara Gubuk Jatim Cerdas Gelombang 1. Jadi di sini kami akan mendiseminasikan apa hasil yang sudah dilatihkan kepada kami. Kepada yang terhormat Ibu Rosa selaku Ketua MGBK, Bapak Ibu Guru anggota MGBK, dan Bapak Ibu Guru lainnya yang mengikuti acara ini. Langsung saja guys, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya, di sini saya ingin menyampaikan acaranya sambutan, yang ketiga penyampaian pemateri, keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Untuk pemateri atau narasumber hari ini yang menyampaikan materi untuk diseminasi gelombang pertama yaitu Ibu Murtining Tias Nuswantari, yang kedua Ibu Rosa Irawati, yang ketiga Ibu Izanur Imaroh, saya sendiri, dan yang terakhir Bapak Muhammad Agus Salim. Nah, yang untuk tanya jawab, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya masing-masing 2 pertanyaan kepada setiap pemateri atau narasumber. Langsung saja, setelah ini saya sampaikan kepada Bu Rosa untuk memberikan sambutan sebagai Ketua MGBK untuk membuka acara ini. Silakan Bu Rosa. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi rahmat atau berkat, baik kesehatan maupun kemampuan, sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar ini. Kita tahu memang kita tidak berkumpul dalam satu tempat, tetapi juga tetap ada dikorbankan. Waktu tetap, dan kalau mungkin biaya transportasi sekarang jadi biaya kuota ya Bapak Ibu. Itu juga suatu berkat tersendiri sehingga kita bisa bergabung sekarang. Tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah yang pertama, sebenarnya kami ingin memberi gambaran atau bayangan kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri pada kegiatan yang sama, yaitu Gubuk Jatim Cerdas, yang kebetulan akan ada 5 gelombang, dan memberi gambaran atau supaya teman-teman yang mungkin belum sempat mendaftar karena kuota penuh, kegiatannya seperti ini loh, bahwa di luar itu teman-teman Bapak Ibu guru pendidik itu juga punya banyak kemajuan di sana. Dan yang kedua adalah ini adalah memang salah satu bentuk tugas akhir kami yang juga nantinya pasti akan dialami oleh teman-teman yang lain. Jadi tugas akhir pada kegiatan Gubuk Jatim Cerdas itu adalah diseminasi apa yang diperoleh dalam kegiatan. Saya beri gambaran umum kegiatannya ya Bapak Ibu. Secara umum kegiatan Gubuk Jatim Cerdas itu diikuti oleh 5.000 peserta dengan variasi baik dari guru TK, SD, SMP, SMA. Jadi tidak melulu guru SMP, guru SMA atau SMK, tapi semua jenjang. Dan dari berbagai disiplin ilmu, PJOK, sejarah, PKN. Kebetulan di grup saya di gelombang 1.3 ada guru sejarah, guru matematika, fisika dan kimia, juga PJOK. Nah, jadi kita akan berkumpul dengan berbagai macam disiplin ilmu dengan berbagai tipe, dan di situ komunikasinya asik Bapak Ibu. Sebab di situ bisa diketahui betapa walaupun usianya sudah ada loh Bapak Ibu yang mau pensiun itu bulan depan, tapi tetap ikut kegiatan ini dan tetap bersemangat walaupun harus perlahan. Tapi untunglah fasilitator yang sudah tersedia oleh GTK dan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kali ini yang memprakarsai kegiatan itu adalah mereka sangat sabar menuntun kita langkah demi langkah untuk mengikuti perkembangan teknologi.
akhir kata, saya suka dengan ungkapan favoritnya teman saya, Bu Ina ini. Mari kita siap menjadi gelas yang kosong, yang selalu siap menerima hal-hal yang baru. Nah, semoga yang kita sajikan, yang kami bagikan, berguna buat kita semua. Terima kasih. Materi yang kedua, mendesain pembelajaran asik melalui Microsoft Excel. Disajikan oleh saya dan nanti yang menjadi host adalah Bu Murti Lingkias. Nah, teman-teman, ketika nanti kita bermain Excel, teman-teman bisa mencobanya, gitu ya. Hai Bapak Ibu, sambil menunggu saya dijadikan presenter, saya kira Bapak Ibu bisa mendengar suara saya, ya kan? Oke, teman-teman. Pencet host tadi. Baik, sebentar. Tak bisa muncul. Ini pun juga demikian teman-teman, ketika diseminasi teman-teman harus menunjukkan transisi dari host ke presenter itu harus ditunjukkan sebagai bukti, gitu teman-teman. Terima kasih Mbak Ana. Baik, saya masuk pada materi yang harus saya bawakan hari ini, mendesain pembelajaran asik melalui Microsoft Excel. Microsoft Excel seperti yang kita ketahui teman-teman, sering kita gunakan untuk mengolah angka. Kita biasanya menggunakannya untuk membuat dan mengedit atau bahkan meringkas data, bukan? Bahkan juga kita menghitung secara matematika maupun statistik. Tetapi apakah hanya itu saja? Jadi group ini mengajari saya, memberikan kepada saya ide baru bahwa Excel sebagai alternatif pembelajaran yang menyenangkan dan bisa menjadi sarana game. Gelombang satu ini yang digawangi oleh pemateri dari Aceh, Bapak Khairuddin. Beliau menjelaskan kepada kita tentang 3 permainan. Tebak kata, tebak tokoh, tebak bendera. Judulnya begitu. Tapi secara ketika saya pelajari, kalau tebak kata itu teman-teman mengeksplor fungsi if. Sedangkan kalau tebak bendera, teman-teman itu mengeksplor tentang fungsi data, formula, begitu. Import, hyperlink itu main di sana nanti. Sedangkan kalau tebak tokoh, itu mengekspor fungsi background, developer, conditional formatting. Jadi, fungsi-fungsi itulah yang dibuat menjadi sebuah bentuk permainan yang menyenangkan. Kita akan bermain bersama ya Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa ketiga-tiganya saya sharekan hari ini karena saya punya jatah hanya 10 menit. Dan saya ada waktu berapa menit ini, Mbak Iza? Kurang lebih 8 menit lagi, Bu Rosa. Oke, siap. Karena bermain dengan Excel, maka berarti kita harus buka Excel-nya otomatis, ya kan? Sebentar. Nah, sebetulnya sebelum bermain kita sudah punya kerangka berpikir itu nanti tebak katanya seperti apa, lalu supaya katanya menarik kita lihat seperti apa. Begitu ya teman-teman. Karena ini saya coba aja langsung, misal permainan kita adalah tebak kata. Mari kita sediakan dulu kata acak. Ini sangat variatif sesuai dengan kesukaan teman-teman. Jadi tidak harus seperti ini skenarionya. Misal kata acaknya, atau saya lebih suka begini. Jawaban Anda. Jawaban Anda. Saya cukup, saya tarik aja dulu. Nah, mungkin jawaban yang benar buat saya ialah jawaban yang saya inginkan adalah kita
sedang belajar bersama. Jawaban yang saya ingin benar gitu ya. Nah, lalu kita acak dulu. Kita acak mungkin menjadi bersama kita sedang belajar. Nah, supaya menarik, ini kita beri cek. Ini supaya nanti anak-anak ketika bermain itu bisa merasakan sensasinya. Maksudnya itu begitu. Nah, tadi seperti saya jelaskan di awal, untuk tepat kata kita mengekspor fungsi if. Maka mari kita klik tombol formula, atau teman-teman bisa klik sama dengan if. Itu sama aja. Tombol ini. Itu ya. Atau kalau Anda supaya lebih mudah, teman-teman menggunakan tombol insert function ini. Akan muncul seperti ini. Maka kita klik di tengah-tengah kolom if ini ya, atau kok pakai ini ya di sini, kita klik C5, lalu beri tanda dan. Klik lagi di kolom B5, lalu beri tanda dan. Lalu di belajar, lalu tombol dan di F5 selesai. Jadi intinya logikanya, jika di kolom C, D, E, F, C dan D dan E dan F itu sama dengan, kita beri kata sama dengan, lalu kita beri tanda kutip, yang kita inginkan kan kata-kata kita tanpa spasi lanjut kita sedang belajar lanjut bersama, lalu tanda petik. Nah, muncul kata true. Jadi logika tes ini adalah kolom C sama dengan kolom C dan kolom D dan kolom E dan kolom F5 itu berbunyi kita sedang belajar bersama. Ya teman-teman. Nah, jika benar, kita mau ngomong apa sama anak-anak ketika bermain? Misal, yeay, kelompok Anda dapat 1 poin. Kalau ini prestasi boleh teman-teman. Kalau yang tadi kan tidak bisa. Kalau yang di kolom ini boleh. Sudah muncul ya teman-teman di sebelah sini. Nah, kalau false, mungkin kita ngomong tetap biar cantik huruf besar. Tetap semangat. Coba terus gitu misalnya. Coba terus. Nah, baru kita oke, teman-teman. Nah, misal ini saya rubah karena kata acaknya begini, misalnya saya kosongi teman-teman. Nah, saya kosongi, jelas kan nggak ada jawaban, maka dia akan muncul kita semangat terus. Misal anak-anak bersama kita sedang belajar, itu betul. Lalu sama anak-anak, kalau anak-anak apa berarti harus diketik ya Bapak Ibu ya, biar terasa prosesnya. Sorry, ini harus tabnya. Belajar. Salah gitu ya. Tapi ketika mereka ketik yang benar, kita bersama sedang belajar. Betul enggak ya? Enter. Loh, kok salah juga? Oh, ternyata harusnya kita sedang belajar bersama. Kita sedang belajar bersama. Nah, begini. Supaya cantik, teman-teman bisa mempercantik, supaya cepat saya tampilkan tugas saya. Yang saya maksud dengan gambar-gambar dan warna-warni. Jadi ini yang saya kumpulkan tugas saya yang kemarin. Saya memang milih yang ini. Jadi teman-teman bisa mengatur manisnya tampilan, dikasih gambar, dikasih
warna-warna, tulisan yang menyenangkan. Itu ya Bapak Ibu. Ini contoh permainan asik yang pertama. Nah, kemarin ada muncul masalah, teman-teman. Masalahnya itu muncul ketika kita membuat logika ini. Ketika kita mencoba, mungkin di sini munculnya false, ya. Teman-teman tidak usah bingung. Kalau ini muncul false, teman-teman rubah logikanya. Jadi ketika dia benar, jawabannya apa? Ketika dia salah, jawabannya apa? Nah, nanti tinggal ketika di sini kita bermain tinggal di Ctrl X di cut, lalu paste yang mana sehingga muncul seperti yang kita inginkan. Kebetulan saya juga pagi ini ketika saya sosialisasi ini muncul true. Semalam ketika saya mengingat kembali ini munculnya false terus. Padahal sudah sama. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, saya hanya bermain di sini. Ininya saya taruh sini, ininya taruh sini. Tiba-tiba ketika saya mencoba 2 kali, dia berubah terus sendiri. Jadi dia memahami karena dia program ya, dia mengetahui secara jejak digitalnya kita, record berpikir kita, dia akan mengikuti teman-teman. Jadi ketika pendekan yang kita terus ini false, nggak usah langsung, lo kok false? Jangan, nggak apa-apa, terus aja. Kita akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, untuk ini pertanyaan sama seperti nanti Mbak Ning ya, saya tampung di belakang. Mbak Isa, waktuku tinggal berapa ini? Kalau masih ada waktu saya mau ke permainan yang kedua. Masih Bu Rosa, monggo. Masih ada 5 menit Bu Rosa. Nanti biar ngeditnya juga agak ini apa namanya? Agak bisa diedit. Baik, kalau begitu saya lanjut pada tugas yang kedua ya teman-teman. Tugas kedua ini sama pematerinya disebut dengan tebak gambar. Saya tidak taruh sini ya. Jadi tebak gambar itu kita bermain background, developer, dan conditional formatting. Jadi begini, jadi langkah pertama sesudah kita buka Excel seperti ini, teman-teman buka page layout. Nah, muncullah seperti ini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman pilih background. Maaf ya, kendala internet. Nah, kalau background otomatis dia insert picture, teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau pakai dari file, kita mencari di Peramban Bing ini sama dengan Chrome, sama dengan Yahoo, sama dengan Mozilla itu ya. Atau teman-teman punya OneDrive bisa diambil. Saya mending milih yang from file ini aja. Ya, teman-teman saya pilih yang bunga matahari aja karena bersemangat. Nah, munculnya seperti ini. Loh, aku nggak mau ini misal, aku mau yang lain, maka teman-teman tinggal delete background ini. Nah, aku mau yang lain, misal seperti tadi. Supaya teman-teman nggak bingung, aku tunjukkan yang membuat terkejut ya, karena ada juga yang begini, kebetulan saya akan sekolah saya. Loh, kok besar banget? Nah, ini teman-teman juga jangan kok, ini kenapa kok berbeda seperti ini? Karena pengaruh mungkin pixel gambarnya. Karena kalau bunga matahari kecil ini besar gitu ya. Nah, kalau yang besar seperti ini, teman-teman harus mengecilkan dulu. Sama kok, jadi seluruh sheet ini dipenuhi dengan logo-logo kita ini. Atau gambar yang kita pilih, begitu ya. Nah, maka dari itu, daripada nanti kita harus mengecilkan file, saya kembali ke bunga matahari tadi, supaya kita bisa belajar yang dimaksud dengan permainan Excel dengan tebak gambar. Nah, begini teman-teman, sesudah pilih layouts-nya, background-nya, kita pilih gambar. Nah, kita hanya butuh satu gambar saja, teman-teman, ya. Maka dari itu, saya hide yang tidak perlu.
Karena ini satu sheet terlalu lebar, teman-teman kalau memakai meter begini ya lama. Maka teman-teman setelah di blok begini, teman-teman tekan kontrol shift ke kanan. Lalu klik kanan, hide. Ya. Nah, muncul begini. Nah, yang bawah masih ada ya, sama. Kita klik dulu, kita kontrol shift ke bawah. Lalu kita hide. Nah, muncullah seperti ini. Ini kebetulan saya sisakan satu, karena nanti ini di sini letak tombol-tombol kita, teman-teman. Hubungannya wajib dua, nggak apa-apa. Nanti ini bisa kita tutup dengan, setelah kita blok begini, kita kembali ke home, kita tutup dengan warna kuning, karena matahari kan kuning ya kan. Ini sudah begini, ini tombol kita. Nah, tombol inilah, di sini nanti saya akan membuat judulnya. Nah, misalnya saya beri judul dan tulisan not responding. Bentar ya teman-teman. Nah, saya mau ini saja. Gambar. Di sini terus saya beri judul. Banyak cara teman-teman, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mungkin tidak searching di Google, caranya kok berbeda dengan punyanya Bu Rosa, ya nggak apa-apa. Karena namanya juga banyak cara menuju Roma. Nah, saya lebih prefer ketika sesudah begini, langkah berikutnya adalah kita buat angka dari masing-masing kolom ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah fungsi dimungsikan lagi. Jadi sama dengan run between. Apa fungsi run between ini? Run between ini adalah untuk mengacak angka. Jadi begini teman-teman, prinsipnya adalah gambar-gambar ini nantinya akan tertutup dan akan terbuka secara bertahap. Nah, Excel akan bisa membaca jika kita bantu dengan angkanya. Jadi misal begini, kita sama dengan run between betweennya ada bottom kita tulis 1, lalu spiritnya di sini titik koma. Kalau di teman-teman nanti loh, aku kan nggak bisa, mungkin biasanya teman-teman pakai titik 2. Itu perbedaan laptop, karena perbedaan laptop kita. Nah, topnya berapa? Kita hitung teman-teman. Untuk bunga matahari ini butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan garis ya, kalau kolomnya butuh 4, maka butuh 40. Ya, jadi kita tulis 40 di sini. Kalau sudah, teman-teman kontrol enter. Di blok dulu, harusnya di blok dulu ya teman-teman. Di blok dulu, maaf. Taruh di sini. Lalu kita juga bisa di drag. Oh, bermasalah Kak Excel saya. Oh iya, not responding. Nah, ini akhirnya sudah teracak
teman-teman. Angka 1 sampai angka 40 teracak di semua kolom ini. Saya besarkan sudah teman-teman kelihatan. Ya. Kalau saya besarkan dia formatnya berubah. Terlalu besar. Nah, gini. Lalu saya tengahkan. Karena teman-teman ya muncul angka yang acak, lalu kan pasti kita ada tekniknya supaya nggak langsung ketebak, maka kita bisa mengacak ulang angka-angka ini. Caranya yang menjadi poin itu angka paling besar yang masih terbuka terakhir itu kita letakkan di dekat objek-objek yang kita harapkan muncul terakhir. Mungkin yang muncul terakhir adalah kecil-kecil ini ya, atau ini di sini, 40 di sini. Nah dia terus kemudian Excelku berhenti tiba-tiba ya. Ya maaf ya teman-teman, ini karena kendala. Kayaknya wajah saya ya. Nah, ini wajahnya Bu Rosa. Oke. Apakah kita lanjutkan Excelnya atau pindah materi aja yang lain gitu? Kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu gimana kalau nanti direkamkan sendiri terus di-share lanjutannya yang game ini, jadi bisa lanjut ke materi selanjutnya gitu, gimana Bu Rosa? Oh baik, siap. Terima kasih. Maaf ya teman, sampai selesai. Apakah Bapak Ibu semua yang menjadi peserta ada bayangan dan juga sedikit paham materi tentang yang kita sampaikan? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau mewakili menjawab. Mungkin Bu Tina dari SMA 4. Bu Tina? Ya, oke. Kalau saya terinspirasi, jelas seperti suasana waktu kita ikut pembukaan pertama itu, ya. Aturnya cepat gitu, nggak ngerti tapi otodidak. Saya juga melihat itu gitu, yang siap apa yang diketik di batu, misalnya alamatnya apa sih untuk buka Flimora itu. Kemudian ketika Excel apa itu yang saya pikir begitu, karena nggak bisa kalau hanya belajar dengan seperti itu. Jadi di depan laptop langsung ikuti gitu. Mungkin itu kalau untuk saya. Kami berharap nanti Puis yang sudah pengalaman berempat itu di gelombang 1 nanti bersedia bimbing kita di gelombang yang belakang-belakang. Paling tidak menjadi teman berpikir ketika ada kesulitan begini bagaimana. Oh, J Bu Tina, sehingga bisa sukses semua. Oke, begitu. Oke. Ini bagus dengan Jatim ini. Saya pikir kita dengan COVID ini kita belajar bareng, bisa memanfaatkan media-media online ya untuk belajar bareng tanpa harus meninggalkan tempat. Gitu. Gitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tina atas pesannya juga. Insya Allah kami nanti berempat bisa membantu sebisa kami Bu Tina, karena memang posisinya kami juga sama-sama belajar, tapi sudah melalui lebih dulu. Semoga bisa berbagi info yang sudah kami dapatkan dari gelombang pertama gitu Untuk link-linknya nanti akan kami share. Jadi kan saya juga masih ada tanggungan nanti untuk menambahkan tutorial untuk menggunakan Filmora yang pakai laptop, nanti akan saya share di grup MGPK gitu Bu. Termasuk link untuk downloadnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau share pengalamannya, monggo, karena ini belajar bareng Bapak Ibu, bukan kami yang paling tahu. Bapak Ibu juga semuanya hebat dan juga punya pengalaman masing-masing, monggo. Sukses untuk semuanya, Bu Nining. Bisa
Bu Rosa, Pak Agus, terima kasih. Nggih. Ya, kalau gitu saya tutup nggih, Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya membantu kami untuk diseminasi. Kami tunggu gelombang 2 sampai gelombang 5. Insya Allah kami juga akan bergabung melihat diseminasi Bapak Ibu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.